Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati seluruh sahabat Raudatul Ulum Al-Khaliliyah dimanapun kalian berada, tidak ada henti-hentinya kami selalu mengajak kepada seluruh sahabat Al-Khaliliyah untuk bergabung bersama kami dalam rangka kajian kitab Al-Majalisus Tsaniyah. Ini merupakan kedua kalinya, yaitu kita pada malam hari ini kita akan membahas tentang hadis yang kedua bersama Ustadz Yusuf Effendi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik Ustadz. Alhamdulillah. Mungkin untuk mempersingkat waktu dan kota, alangkah lebih baiknya kita mulai. Tetapi sebelum itu saya selalu mengingatkan kepada seluruh sahabat Al-Khaliliyah, jangan lupa like, comment, and share akun baik YouTube, Instagram, TikTok maupun dari Facebook itu sendiri, akun Madrasah Raudatul Ulum Al-Khaliliyah. Monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Majlisus Tsani fil Hadits Tsani. Alhamdulillahilladzi ba'atsa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil anam wa ikhtassahu bi syari'atin samhatin mustamilatin 'alal hukmi wal ahkam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Quddus salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul anam wa misbahul dhalam wa rasulul malikil alam sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi sadatil kiram wa sallam tasliman katsira daiman ila yaumiddin amin. Amin. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin ittala alaina rajulun shadidu bayadi thiyab shadidu sawadi sya'ri la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiz zakata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila qala sadaqta فأجبنا منه يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أمارتها قال أنت lidal amatu rabbataha wa antarul hufatal uratal allata ra'a asyai yatatawaluna fil bunyan summa antalaqa falabisa maliyan summa qala ya Umar atadri manis sa'il qultu Allahu wa rasuluhu a'lam qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum rawahu Muslim. Sahabat Raudatul Ulum Al-Khaliliyah yang berbahagia dimanapun berada, kita pada malam hari ini akan mengkaji tentang hadis Arba'in Nawawi, atau di sini kita mengkaji Majalisus Tsaniyah sebagai salah satu daripada syarah daripada hadis Arba'in Nawawi. Hadis yang kedua ini lumayan cukup panjang. Rawinya sama seperti pertemuan yang pertama, yaitu Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu an. Hadisnya bainama nahnu julusun inda Rasulillah. Suatu ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah, di sisi Rasulullah, di dekat Rasulullah. Dzata yaumin, suatu ketika, suatu hari, ittala alaina rajulun syadidu bayadis thiyab. Tatkala muncul atau timbul seorang laki-laki yang pakaiannya sangat putih. Syadidu sawadis sya'ri, rambutnya sangat hitam. La yura alaihi atharus safar, tidak diketahui bekas perjalanan.
wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak satupun dari kami para sahabat mengenalinya. Hatta jalasa ilan nabi, sehingga orang laki-laki tersebut duduk di dekat Nabi. Kemudian fa asnada rukbataihi, orang laki-laki tersebut menyandarkan kedua lututnya ila rukbataihi, terhadap lutut Nabi. Wa wada'a kafaihi, dan meletakkan kedua telapak tangannya ala fakhidaihi, di atas kedua paha Nabi. Wa qala ya Muhammad, kemudian seraya laki-laki tersebut berkata, ya Muhammad, hai Muhammad, akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah, al-Islamu ila akhirih. Hadis yang pertama, jadi tadi dikatakan bahwasanya datang seorang laki-laki yang begitu putih pakaiannya, rambutnya sangat hitam. Hadis ini bisa diambil faidah daripada datangnya orang laki-laki ini, bahwasanya memang seyogyanya kata musannif, yustafadu min tulu'ihi antil kal hay'ah al hasanah istihbabu tajammul li talabil ilmi. Diambil faidah dari timbulnya laki-laki tersebut dalam seperti keadaan waktu itu yang datang, yaitu disunahkan untuk berhias dalam rangka untuk mencari ilmu. Yang pertama, jadi tadi kan pakaiannya sangat putih, jadi diambil faidah dari hadis ini bahwasanya kita disunahkan atau dianjurkan untuk berhias ketika hendak mencari ilmu. Wal qudumi alal ghair, atau datang untuk menemui orang lain. Jadi ketika kita mau bertamu atau menemui seseorang, maka kita disunahkan untuk berpakaian yang bagus, seperti halnya orang laki-laki tadi. Kemudian yang pertama tadi, orang laki-laki tersebut menyandarkan kedua dengkulnya, terus meletakkan kedua tangannya di atas paha Nabi. Dari situ menunjukkan bahwasanya wa inna ma fa'ala dzalik litanbih ala ma yanbaghi lis-sa'il min quwwatin nafsi wa adamil istihya inda su'al. Ini menunjukkan apa yang dilakukan oleh laki-laki tersebut agar bagi sang penanya apabila ingin bertanya itu harus mempunyai mental yang kuat dan tidak malu dalam rangka untuk bertanya. Ini yang pertama. Jadi beliau, orang laki-laki tersebut sangat mendekat terhadap Rasulullah. Ini menunjukkan, memberi pelajaran terhadap kita bahwasanya kalau ingin bertanya tentang sesuatu, maka kita harus mempunyai istilahnya, kita jangan sungkan-sungkan dan juga tidak usah malu-malu. Kemudian di belakangnya beliau mengatakan ya Muhammad. Nadahu bismihi kama tunadihil a'rab annahu haramun li'anna halahu yadullu ala annahu lam yaji' muta'alliman wa inna ma ja'a mu'alliman kama qaddamna aw qabla al-ilmi bitahrimi. Kemudian tadi yang orang laki-laki tersebut yang serba berpakaian putih, beliau memanggil ya Muhammad. Sementara memanggil namanya itu hukumnya haram. Kama yunadil, sebagaimana yang dilakukan orang-orang Arabi. Jadi tidak ada sahabat Nabi setelah tahu terhadap Rasulullah itu memanggil nama Muhammad. Memanggil nama dengan namanya saja. Pasti ya Rasulullah, ya Habiballah dan lain sebagainya, panggilan-panggilan memuliakan. Tidak ada seorang sahabat yang sudah kenal dengan Rasulullah kemudian memanggil ya Muhammad, tidak ada. Kenapa? Itu karena perbuatan orang Arabi. Orang Arabi itu orang pedalaman. Masih primitif, Ustaz. Iya, orang primitif. Orang masih belum dapat informasi. Rata-rata kalau dalam hadis memanggil ya Muhammad berarti itu orang pedalaman atau orang Arabi. Kenapa kok beliau orang laki-laki tersebut kok memanggil ya Muhammad? Li'anna halahu yadullu ala annahu lam yaji' muta'alliman. Karena beliau datang bukan dalam rangka belajar.
Wa inna ma ja'a mu'alliman, tapi dia datang dalam rangka mengajar. Sehingga statusnya dalam ini seakan-akan beliau adalah sebagai guru. Maka guru memanggil dengan namanya terhadap santri itu wajar-wajar saja. Tapi kalau santri kok manggil gurunya dengan namanya, itu kurang ajar. Ya bisa kurang ajar ya. Au qablal ilmi bitahrimihi, atau memang karena beliau masih belum tahu bahwasanya itu haram. Ini pendapat yang pertama. Tapi di belakangnya qala ba'duhum wa mimma taqarrara ulima nida'u ghairihi mimman yastahiqqu tawqir bismihi ghairu haramin wa innama huwa khilaful aula. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya memanggil nama kalau selain Nabi Muhammad, misalkan seorang kiai, misalkan kita panggil namanya, memanggil seorang yang seharusnya sepantasnya dia dimuliakan, kok dipanggil dengan namanya, itu tidak haram. Tapi huwa khilaful aula, telah meninggalkan sesuatu yang lebih utama. Illa ayat adzabihi, kecuali merasa tersakiti. Kalau santrinya manggil gurunya dengan namanya saja, misalkan Khalid, padahal dia gurunya. Kalau dia merasa tersakiti, fayambaghi tahrimuhu, maka haram. Nah, ini dulu saat saya ngajinya di antara guru saya ada namanya Gus Fauzi, pengarang kitab yang sangat familiar namanya kitab Fathul Izar. Biasanya di kalangan santri Fathul Izar itu sangat kitab terkenal. Favorit Ya, Fathul Izar, karena memang dari artinya saja sudah ya seperti itu. Fathul Izar artinya membuka. Kalau Izar itu istilah orang Madura itu sampernya. Ya. Namun sebelum dilanjut, ya. Ada pertanyaan dalam benak saya, Ustadz. Kalau demikian tidak diperbolehkannya memanggil, lantas bagaimana ada golongan-golongan yang tidak mau menambahkan kata sayyidi di sebelum kata Muhammad? Nah, itu kan ya mohon maaf, itu kan sebetulnya orang di luar kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita kan bahkan dianjurkan kata-kata yang tidak ada sayyidina pun misalkan kita tambah tidak masalah menambah gelar. Wong kita kadang-kadang bukan siapa-siapa, kalau disebutkan gelarnya kita merasa senang. Misalkan S apa, terus MPD, terus kalau tidak disebutkan malah kadang orang haji kalau tidak disebut Pak Haji merasa keberatan. Terus lantas orang yang sudah sepantasnya ana sayyidu waladi Adam, misalkan Nabi pernah menyebutkan seperti itu, ana wala fakhr, dan namun tidak ada rasa bangga, tidak bangga dengan hal itu. Maka ya itu kan di luar kita, di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak. Kata-kata sayyidina itu bahkan beliau pernah bilang terhadap cucunya beliau, Sayyidina Hasan dan Husain, beliau mengatakan ini adalah pimpinan pimpinan penghuni surga dan seterusnya. Yang pertama ini teringat salah satu guru saya dulu bilang, pengarang kitab Fathul Izar, beliau mengatakan kalau sudah maklum misalkan pengasuh pondok pesantren, misalkan kiainya siapa namanya, katakanlah Bakar, tidak usah dipanggil berikutnya kata sambutan yang akan disampaikan oleh Kiai Haji pengasuh pondok pesantren ini Kiai Haji Abu Bakar. Itu tidak baik. Sul adab namanya. Kenapa? Karena sudah sama-sama maklum, kecuali ada orang yang tidak tahu bahwasanya itu pengasuhnya. Ya, dari ini pembahasan tentang ini. Pembahasan tadi sebagian ulama mengatakan haram, sebagian mengatakan khilaful aula, kecuali apabila misalkan merasa tersakiti. Kalau merasa tersakiti maka fayambaghi tahrimuhu. Itu yang pertama. Terus berikutnya tadi fa'asnada akhbirni anil Islam. Beliau, orang laki-laki tersebut yang tadinya datang, beliau minta informasi apa itu Islam. Faqala, maka Nabi menjawab, beliau mengatakan Islam itu yaitu hendaklah engkau bersaksi bahwasanya
tiada Tuhan yang pantas untuk disembah selain Allah, Nabi Muhammad adalah sebagai utusan Allah, melaksanakan sholat, membayar zakat, puasa Ramadan, haji terhadap Baitullah. Kemudian laki-laki tersebut mengatakan qala shadaqta. Sementara beliau bertanya tapi beliau mengatakan shadaqta. Nah, ini menurut kalau mengatakan shadaqta berarti kan beliau sudah tahu. Shadaqta fi ma ajabta bih. Fa ajibna minhu yas'aluhu yusaddiquhu. Kami pun merasa heran. Beliau yang bertanya tapi membenarkan. Kalau membenarkan berarti kan sudah tahu. Li anna tasdiquhu yaqtadi anna lahu ilman bi hadhil asya'. Karena kalau orang tersebut membenarkan daripada jawaban itu, berarti itu menunjukkan bahwasanya dia sudah tahu tentang hal itu. Wa huwa la yu'lamu illa min qibalihi wa laysa huwa bima'rufis sima' minhu aw min haitsu inna su'alahu mu'dhinun bi adami ilmihi. Berikutnya ini nanti tidak usah panjang-panjang tentang arkanul Islam ini nanti, karena hadis berikutnya sepertinya hadis yang ketiga itu juga akan membahas tentang rukun Islam, juga tentang rukun Islam. Rukun Islam. Berikutnya hadis yang berikutnya tentang lanjutan hadis tadi, beliau bertanya lagi. Qala fa akhbirni 'anil iman. Qala antu minabillah. Beliau tanya lagi, apa itu iman? Coba kami beritahu tentang apa itu iman. Nabi menjawab, antu minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Itu yang jadi rukun iman itu. Rukun iman yaitu hendaklah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, utusan-utusan Allah, hari akhir, dan engkau beriman terhadap qada dan qadar, baik yang baik maupun yang buruk. Qala shadaqta. Ini beliau lagi mengatakan shadaqta sebagaimana tadi, berarti membuat para sahabat yang hadir pada waktu itu merasa heran, kok bisa tanya sendiri malah membenarkan sendiri. Oke. Kelanjutannya hadis itu orang laki-laki tersebut mengatakan, fa akhbirni 'anil ihsan. Kemudian beliau berkata, beritahu kami tentang ihsan. Apa itu ihsan? Nabi menjawab, qala anta budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Jadi kata Nabi, yang dikatakan ihsan itu yaitu hendaklah engkau menyembah Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Saking mantapnya, saking yakinnya, seakan-akan kamu melihat Allah. Apabila tidak bisa seperti itu, fa illam takun taroh. Tadi makomnya kalau taroh itu berarti makomnya makom musyahadah namanya. Musyahadah. Terus kalau tidak bisa, fa illam takun taroh fa innahu yarak. Apabila kamu tidak bisa seperti itu, merasa melihat, tidak bisa seakan-akan kamu melihat, maka jadilah kamu merasa bahwasanya Allah itu senantiasa memantau kamu. Ini disebut makomnya makom muraqabah ya. Makom muraqabah. Berarti selalu merasa diawasi oleh Allah. Kalau Rasulullah itu kan makomnya ya musyahadah, karena Nabi mengatakan wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Fisolah, bukan bisolah. Kalau bisolah berarti dengan sholat, tapi kalau Nabi memang betul-betul tenggelam dalam sholat itu. Bisolah wajulat qurrati aini fisolah, dalam sholatnya. Kemudian jadi tentang ihsan itu, yang dikatakan ihsan yaitu menyembah Allah seakan-akan kita melihat Allah. Apabila tidak, maka fa illam takun tarah fa innahu yarak. Apabila tidak bisa seperti itu, maka Allah senantiasa melihat kamu. Masyhur sekali misalkan tentang makom muraqabah, ada seorang santri yang pernah diberi tugas oleh gurunya untuk menyembelih itu dalam satu riwayat burung merpati, dalam riwayat yang lain ayam. Kenapa? Karena melihat santri tersebut sepertinya diperlakukan secara istimewa oleh gurunya, sehingga yang lain merasa iri. Merasa iri. Tapi gurunya tidak ingin memberitahu langsung dengan kenapa-kenapanya, tapi beliau malah
memberikan tugas terhadap santri semuanya secara keseluruhan. Nah, dikasih misalkan burung merpati disuruh potong, suruh cari tempat yang memang tidak ada yang melihat. Nanti pada waktu yang ditentukan nanti disuruh kumpul. Ternyata ya sudah, semuanya siap mengerjakan hal itu. Pada waktu yang ditentukan semuanya datang sudah dalam keadaan semuanya terpotong semua. Kecuali yang satu tadi, yang santri yang mendapat perlakuan istimewa dari gurunya itu, sehingga saat itu ya semakin diolok dan menjadi tempat yang tidak ada yang melihat saja, tidak tahu apanya yang istimewa. Terus ditanya, kamu disembelih di mana? Diterangkan, aman semuanya. Sampai pada giliran santri tersebut, kemudian ditanya, loh kamu kenapa aku tidak sama dengan teman-temanmu yang lain? Maka beliau menjawab, apa kata beliau? Karena tadi persyaratan dari guru, dari syekh, disuruh mencari tempat yang memang tidak ada yang melihat, sementara saya tidak sanggup untuk mencari tempat yang tidak ada yang melihat. Gurunya bertanya, apa maksudmu? Karena tidak ada satu tempat yang saya singgahi kecuali semuanya dalam pantauan Allah. Ini namanya maqam muraqabah. Nah, pada saat itulah kata guru lah, sebab inilah saya perlakukan istimewa anak ini, karena dalam gerak-geriknya senantiasa merasa dipantau oleh Allah. Jadi makomnya disebut makom muraqabah. Izin Ustaz. Iya, monggo. Tentunya walaupun misalnya makomnya hanya muraqabah, bagi saya pribadi ini sangat sulit Ustaz. Bahkan yang namanya Ihsan sendiri seperti operator ini tidak bisa Ustaz. Mungkin ada nasihat bagi kami seperti itu. Ya, bagaimanapun itu butuh latihan dan butuh proses. Sehingga dalam sebuah ungkapan kita disuruh mengikuti aturan-aturan syariat. Man alzama nafsahu tariqas syariah nawwarallahu qalbahu binuril ma'rifah. Barang siapa yang membuat dirinya senantiasa konsisten mengikuti aturan-aturan syariat, maka oleh Allah hatinya akan diberi cahaya kemarifatan. Berarti secara otomatis kita yang ikuti jalur, nanti oleh Allah akan dinaikkan sendiri nanti. Kalau kita maksakan naik sendiri tidak mungkin, tidak bisa. Jadi memang apa yang dilarang oleh syariat kita sedaya upaya untuk kita tinggalkan. Demikian juga sekecil apapun kalau itu anjuran dari syariat, maka sebisa mungkin kita melakukan, dan dengan itu nanti insya Allah ujung-ujungnya kita akan sampai juga. Itu tergantung seperti apa kita mujahadahnya dalam mengendalikan hawa nafsu dan seterusnya. Tapi ini Ustaz, biasanya di masyarakat itu, terlebih seperti mbah saya, ya saya ini sholat walaupun tidak terima tidak apa-apa. Sebetulnya saya tidak sholat itu, ketika tidak sholat merasa tidak nyaman bukan karena merasa takut, karena sudah terbiasa katanya Ustaz. Itu gimana Ustaz? Ya memang seperti itu. Jangankan orang yang tua-tua, kita pun sebetulnya ya karena kedangkalan sebetulnya itu kan memang karena kedangkalan kita tentang keyakinan kita terhadap Allah, ya tentunya akan timbul hal-hal yang seperti itu. Namun terutama untuk orang-orang yang awam yang memang tidak sempat ngaji secara rutin, seperti tidak pernah nyantri dan lain sebagainya, itu yang penting dia mengerjakan sudah agak mirip-mirip itu sudah oke. Makanya ada sebuah ungkapan al-ami la madhabalah, orang yang bodoh itu tidak ada madhab, artinya seakan-akan ada ruang yang bebas untuk orang yang bodoh. Tidak, misalkan yang penting mirip-mirip takbiratul ihram, dia pun tidak ngerti misalkan yang wajib yang mana yang itu tidak ngerti, tapi sudah yang penting masih mau sholat sudah lumayan nih. Seperti itu, karena memang itu sesuai dengan keadaan diri sendiri. Ya kalau misalkan seperti Siti Robi Al-Adawiyah atau Sayyidina Ali itu pernah bilang, seandainya Allah itu kelihatan maka tidak akan menambah keimananku. Kenapa? Karena memang sudah full dalam hatinya tentang imannya kepada Allah. Ya kalau misalkan orang seperti kita kan memang
yazid wa yanqus, masih kadang bertambah kalau mendapat ujangan misalkan, yang kadang ya kalau sudah lama misalkan beberapa hari tidak buka-buka sejarah orang soleh misalkan, itu udah mulai kurang seperti itu. Jadi harus dicas terus. Iya, harus dicas. Memang seperti halnya tubuh, kalau tidak makan sampai 3 hari itu akan lemes. Hati pun ketika sampai 3 hari tidak dikasih asupan, maka ya juga akan lemes, akan loyo. Akhirnya ujung-ujungnya nanti juga akan ngedrop juga seperti HP itu. Makanya sangat butuh untuk selalu ada di majelis taklim, mendengarkan pengajian misalkan tentang itu. Oke. Berikutnya beliau bertanya lagi, lanjutannya, qala fa akhbirni anis sa'ah. Kemudian beliau mengatakan, coba beritahu kami tentang hari kiamat. Orang laki-laki itu pertanyaan yang keempat, bertanya tentang kiamat. Lalu bagaimana kata Nabi? Beliau menjawab, qala mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Artinya sama saja tidak tahu kapan waktunya. Tapi kalau masalah pasti terjadinya, ya Nabi sangat lebih tahu daripada orang yang bertanya. Tapi kalau masalah kapan waktunya, itu juga sama-sama tidak tahu. Qala, kemudian karena Nabi menjawab seperti itu, orang laki-laki tersebut mengatakan, fa akhbirni an amarotiha. Kalau demikian, coba beritahu kami tentang tanda-tanda kiamat. Kalau tidak tahu kapan akan terjadinya, tapi mohon diberitahu tentang apa saja tanda-tanda kiamat itu. Nabi kemudian menjawab, qala antaridal amatu rabbataha. Yang pertama, antaridal amatu rabbataha, yaitu seorang budak itu melahirkan tuannya. Nah, ini tentang maksud daripada antalidal amatu rabbataha ini ada beberapa riwayat, banyak riwayat. Waqtulifa fi maknahu, ada akwalin tentang maknanya itu diperselisihkan, ada beberapa qaul. Asahuha annahu ikhbarun an kathratis sarari wa auladihinna wa anna waladaha min sayyidiha bimanzilati sayyidiha li'anna malal insan sa'irun ila waladihi wa qad yatasarrafu fihi fil hali tasarrufal malikin illa bil idni au bi qarinatil hal au urfil istiqmal. Yang pertama tadi yang tentang maksud daripada antalidal amatu rabbataha itu ada beberapa pendapat, tapi yang lebih sahih katanya, yang lebih sahih yaitu memberikan khabar tentang banyaknya budak perempuan dan anaknya. Anaknya tersebut dari mana? Wa anna waladaha min sayyidiha. Berarti ada budak perempuan dihamili oleh tuannya, sehingga banyak anaknya. Kalau sudah anak tuannya, maka anak tersebut secara otomatis bimanzilati sayyidiha, berarti naik level. Kalau tadinya budak itu kan manusia, dikatakan manusia ya manusia, dikatakan benda selain manusia juga bisa. Kenapa? Karena bisa diperjualbelikan. Tapi kalau sudah misalkan ada budak perempuan dihamili oleh seorang merdeka, maka secara otomatis anaknya itu menjadi naik level, bukan amat lagi atau bukan rikun lagi, bukan budak lagi, tapi dikatakan naik menjadi anaknya tuan. Jadi merdeka, jadi orang yang seperti itu. Yang pertama, wa abbara ba'duhum bi ayyas tauliyal muslimun ala biladil kufar ala biladil kufar fataksurus sarari fayakunu waladul amati min sayyidiha bimanzilati sayyidiha li syarafihi bi abihi. Ada yang mengatakan memberikan ibarat tentang itu sama seperti halnya tadi yang pertama itu, bi ayastawil muslimun, orang Islam menguasai negara-negara kafir
Kemudian para budak-budak itu mempunyai anak daripada orang yang merdeka, sehingga anaknya secara otomatis bimanzilati sayyidiha. Itu yang pertama. Itu ya, sama dengan yang tadi itu. Terus yang kedua, wasaniha anna ma'nahu annal ima'ah talidul muluka fatakunu ummuhu min jumlati ra'iyatihi id huwa sayyiduha. Makna yang kedua yang dimaksud dengan antalidal amatu rabbataha itu maksudnya adalah budak itu melahirkan raja. Sehingga kalau anaknya jadi raja secara otomatis ibunya ya menjadi rakyatnya. Berarti tadi kan antalidal amatu rabbataha, budak melahirkan tuannya. Nah, ada yang mengatakan seperti itu maksudnya, yaitu seorang budak melahirkan raja. Kalau dia anaknya sudah jadi raja, secara otomatis ibunya menjadi rakyatnya. Idhuwa sayyiduha. Ini yang kedua. Salisuha annam anahu antafsuda ahwalun nas fayaksura bai'u ummahatil aulad fi akhiriz zaman. Fayaksura tirdaduha fi aidil mushtarin hatta yashtariha ibnuha min ghairi ilmin annaha ummuhu. Ini yang ketiga. Yang ketiga maksudnya daripada antalidal amatu rabbataha antafsuda ahwalun nas, itu keadaan manusia sudah menjadi rusak, sudah menjadi bobrok, sehingga banyak sekali fayaksuru bai'u ummahatil aulad, banyak yang menjual orang yang melahirkan di akhir zamannya, sehingga fayaksur tirdaduha fi aidil mushtarin. Tadi yang terjual tersebut akhirnya setelah sekarang jadi milik saya, besok bisa jadi milik sampian, lusa jadi milik orang lain dan seterusnya. Hatta yashtariha ibnuha, sampai ujung-ujungnya kembali terhadap yang pertama lagi. Seperti katakanlah mata uang itu, sekarang uang 5.000 ini saya pegang, besok ini ada di situ. Kadang tidak sampai besok, sore sudah pindah tangan, lusanya besoknya sudah pindah orang lain, terus beberapa hari kemudian atau beberapa waktu kemudian kembali kepada tangan yang pertama. Itu maksud hadis yang pendapat yang ketiga. Hatta yashtariha ibnuha min ghairi ilmin annaha ummuhu, sampai dia tidak ngerti apakah ini ternyata ibunya, tidak ngerti. Ini yang ketiga. Wa min dzalika ayyaksural uququ fil aulad fayu'amilul waladu ummahu bima yu'amilu sayyidu amatahu minal ihana wasabbah. Termasuk dalam kategori yang ketiga ini, maksudnya hadis antalidal amatu rabbataha ini maksudnya banyak anak-anak yang sudah durhaka terhadap orang tuanya, sehingga memperlakukan ibunya sebagaimana seorang tuan memperlakukan budaknya. Ya, contohnya ya kan ada istilah sekarang sudah mulai sebetulnya. Kalau orang tua kaya, anak akan jadi raja. Jadi raja. Tapi kalau anak yang kaya, maka orang tua akan menjadi pembantu. Nah, ini yang masuk dalam kategori yang ketiga, yaitu banyak anak yang durhaka terhadap orang tuanya, sehingga memperlakukan orang tuanya layaknya tuan atau majikan memperlakukan budaknya. Disuruh-suruh, kadang dibentak-bentak. Ya paling tidak disuruh, kalau punya anaknya disuruh jaga, disuruh mandikan, kalau dan seterusnya. Makanya ada lagi yang lebih modern lagi yang biasa kita dengar. Biasanya ada ungkapan, kalau orang tua punya anak 10, maka orang tua akan sanggup untuk merawatnya. Tapi anak yang 10 belum tentu mampu merawat orang tua yang 1. Ya seperti itu. Jadi sekarang diakui atau tidak ya sudah mulai banyak seperti itu. Bahkan kadang orang tuanya dikasih tempat yang lain dan seterusnya. Wa qila huwa kinayatun an raf'il asafil. Ada kil, ini yang keempat ini tidak masuk dalam kategori yang ketiga tadi. Wa qila huwa kinayatun an raf'il asafil li'anal amat
idza waladat min sayyidiha irtafat manzilatuha. Ada yang mengatakan bahwasanya ini terangkatnya orang-orang yang rendah. Kenapa? Karena ketika seorang budak perempuan melahirkan anak dari tuannya, maka secara otomatis levelnya akan naik, irtafat manzilatuha. Ini yang pertama, antalidal amatu rabbataha. Izin Ustaz. Iya, monggo. Ya. Dari pendapat yang 3 itu kalau dikontekstualisasikan dengan zaman sekarang, terlebih kemarin itu baru viral itu Ustaz. Ada seorang ayah yang dibuang ke tong sampah sama anaknya itu karena memang sudah sepuh itu. Kemudian yang viral-viral karena saya juga dikatakan generasi milenial ya Ustaz. Di TikTok ataupun di sosial media lainnya itu ada ketika seorang anak meminta sepeda motor, meminta HP iPhone yang kameranya 3 itu Ustaz. Itu hasil kadang-kadang sampai jadi guyonan dari kawan-kawan. Ini hasil dari nendang pintu ini. Apakah ini masuk ke pendapat yang ketiga ini Ustaz? Iya. Iya, jadi kalau untuk kita ini kan bukan lagi membahas tentang budak-budak. Kalau budak itu kan sekarang memang sudah tidak ada. Ini yang paling pas ini yang ketiga ini memang. Bahkan jangankan sampai seperti itu modelnya. Kan ada sebuah ungkapan, ada yang mengatakan itu hadis, man ahzana walidayhi faqad aqahuma. Barang siapa yang membuat orang tuanya susah saja, kedua orang tuanya susah, berarti dia telah termasuk dalam kategori berani, ya. Jadi ya yaitu sebetulnya kita pun kadang ya terutama yang misalkan orang tuanya sudah sangat terpaut usia yang berbeda jauh misalkan, itu biasanya akan menjadi ujian tersendiri ketika punya orang tua misalkan sudah karena sudah memang beda, keinginannya beda, terus dan seterusnya, cara-caranya beda, kadang tidak akan pernah cocok, sulit untuk cocoknya seperti itu. Yang lanjutan hadis itu kita lanjut. Ro'a asya'i yatatawaluna rabbatahu antarul hufatah al-uratah al-a'ilah ro'a asya' yatatawaluna fil bunyan. Kemudian tanda-tanda kiamat itu tadi yang pertama antalidal amatu rabbataha. Tanda-tanda yang kedua antarul hufah. Yaitu kamu melihat orang yang tidak pakai sandal, al-urrah jam'u arin, yaitu orang yang tidak pakai kain, wa huwa man la syai'a ala jasadi, telanjang artinya. Al-alah bi fathil lam jam'u a'il wa huwa al-faqir. Ri'a asya artinya waslur ra'i al-hibdu wasya'u al-ghanam. Berarti orang yang menggembala kambing. Jadi kata Nabi, tanda-tanda kiamat itu diantaranya kamu melihat orang yang asalnya tidak pakai sandal karena memang tidak punya, telanjang, tidak pakai kain karena memang tidak mampu membeli, orangnya fakir, asalnya dia sebagai penggembala kambing, kemudian yatatawaluna fil bunyan. Mereka bermegah-megahan, berlomba-lomba dalam urusan meninggikan bangunan. Jadi menjadi kaya. Asalnya orang tidak punya, kemudian menjadi kaya raya. Itu termasuk tanda-tanda kiamat kata Nabi. Yatatawaluna fil bunyan ay yatabahuna firtifaihi. Bangga-banggahan. Kata orang Madura itu cungit-cungan. Iya, wal qasdu minal hadis al-ikhbaru an tabaddulil hal. Maksud atau tujuan daripada hadis itu adalah memberi kabar tentang berubahnya keadaan. Wa taghayyurihi bi ayyastawli ahlul badiyah wal faqah alladziina hadhihi sifatuhum ila ahlil hadirah wa yatamallakuna bil qahri wal ghalabah. Fataksuru amwaluhum wa yatasi'u fil hutami amaluhum fatansorifu himamuhum ila tasdidil bunyan. Jadi asalnya orang yang tidak punya apa-apa, asalnya orang pedalaman, orang fakir, tidak punya apa-apa, kemudian jadi penduduk kota.
penduduk kota, mampu bersaing, kemudian mampu mengumpulkan harta sebanyak mungkin, kemudian tujuan mereka adalah membangun rumah yang semegahnya misalkan. Itu termasuk tanda-tanda kiamat kata Nabi. Itu yang hadis yang kedua, kata Nabi, ri'a isya'i yatatawaluna fil bunyan. Summan tolakoh falabisa malian. Summa qala ya Umar atadri manis sa'il. Kemudian setelah itu orang yang tadi datang itu kemudian pergi begitu saja. Dalam hadis yang lain disuruh ambil lagi, dijemput lagi ada. Kemudian di sini diam setelah beliau itu pergi, diam beberapa saat, kemudian Nabi berkata, qala ya Umar atadri manis sa'il, apakah kamu tahu siapa tadi yang bertanya? Kemudian Nabi mengatakan, qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan utusannya lebih mengetahui. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Tadi yang datang itu adalah malaikat Jibril, datang dalam rangka untuk mengajari kalian tentang agama kalian. Makanya tadi caranya beliau manggil ya Muhammad. Nah, tadi kan pertama beliau berpakaian bagus, kita itu dianjurkan untuk dalam mau ngaji misalkan. Terutama misalkan mau ngaji hadis. Kalau Imam Malik itu katanya begitu rapinya kalau mau ngaji hadis. Kalau mengaji hadis itu. Kemudian atau misalkan mau bertemu dengan seseorang, maka dianjurkan untuk berpakaian yang bagus itu. Izin Ustadz, ya, mungkin kita sapa dulu dari sahabat Al-Hiliyah yang virtual. Ini ada Abdul Wahid, alhamdulillah Pancaroba hadir. Kemudian ada Wasi'ah, ini juga dari Pancaroba Ustadz. Kemudian ada El Hozin is watching. Hanya mantau ya Ustadz Hozin. Kemudian ada Tekfus Kubo, ini juga dari Pancaroba Ustadz. Ada Anas Komaruzain, Indragiri hadir. Dan ada penonton utama nih Ustadz, Abdul Manaf Kuburaya. Ini bapaknya operator ini. Dan beliau merupakan salah satu pengajar di Pondok Pesantren Raudatul Ulum Al-Khaliliyah. Assalamualaikum Ustadz. Kemudian ada Roib Sema dan ada Nivi Rosanti. Mungkin kepada seluruh sahabat Al-Khaliliyah dimanapun kalian berada yang memiliki pertanyaan terkait pembahasan yaitu hadis kedua, itu bisa ditanyakan apabila ada hal yang masih tidak dipahami. Kalau memang waktunya tidak cukup, nanti bisa dijawab lewat kolom komentar ya Ustaz. Insyaallah. Mungkin bisa dilanjut lagi Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebagai sebelum menutup majelis ini ada sebuah hikayah. Walaqad haka ba'dul ulama fi tasnifin lahu anna Allah tabaraka wa ta'ala awha ila Jibril anihbit ila al-biladil fulaniyah faqlib 'alaiha safilaha fa innahu qad ishtadda ghadabi 'alaihim fi hadhihi al-lailah. Sebagian ulama dalam karyanya beliau menuturkan sebuah hikayah bahwasanya Allah katanya memberikan wahyu terhadap malaikat Jibril. Apakah wahyunya? Ihbit ilal biladil fulaniyah. Turun kamu ke negara fulaniyah, misalkan ke negara Indonesia ya, waliyadzubillah ya. Atau negara apa ya, negara yang faqlib 'alaiha safilaha. Perintah itu Allah merintahkan untuk dibalik. Yang bawah dijadikan atas, yang atas dijadikan bawah, ya, suruh balik. Apa alasannya? Fa innahu qad istadda ghadabi 'alaihim. Kata beliau, kata Allah dalam wahyunya kepada malaikat Jibril, karena fa innahu qad istadda ghadabi 'alaihim fi hadhihi lailah. Karena malam ini kemarahanku sudah sangat terhadap penduduk negeri tersebut. Ya, beliau Allah sangat murka terhadap penduduk tersebut yang disuruh balik tersebut. Faqala Jibril, subhanaka ya Rabb.
wa ayyu dzambin fa'alu. Malaikat Jibril masih beliau bertanya kepada Allah, dosa apakah gerangan yang mereka lakukan? Allah menjawab, qala innahu qad raqiba fihim fi hadhihi lailah sab'una alfa dzakarin sab'ina alfa farajin zinan. Kata Allah, jawabannya kepada malaikat Jibril, di malam ini telah terjadi 70.000 laki-laki menzinahi 70.000 perempuan. Jadi itu membuat Allah sangat murka, sehingga Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk membalik wilayah tersebut, kawasan tersebut. Disuruh balik ini, disuruh apa ya? Itu pembunuhan massal bisa jadi. Sampai 70.000. Qala, akhirnya ba'dul ulama tersebut meriwayatkan melanjutkan fadhahaba ila tilkal qura. Kemudian berangkatlah malaikat Jibril ke daerah ke kampung tersebut, ke kota tersebut atau negara tersebut. Wa kanat sab'a madain. Ternyata daerah tersebut terdiri daripada 7 kota. 7 kota. Tapi kan malaikat yang disuruhnya. Farafa'aha ala haqibatin min janahihi hatta wasala biha ila ina'is sama'i. Akhirnya yang terdiri daripada 7 kota itu langsung diangkat oleh malaikat Jibril dengan sayap beliau, dengan sayapnya, hatta wasala biha ila ina'is sama, sehingga sampai di tengah-tengah langit, artinya sudah siap membanting. Wa arada ayyuqallibaha, malaikat Jibril sudah siap balik daripada wilayah tersebut. Wa kana limra'atin minhum ajinun faqamat ilaihi wa laha tiflun naimun fil mahdi falamma an wada'at yadaha fil ajin istaiqadha tiflu min mahdihi wa soha. Dan di antara penduduk yang 70.000 tadi yang melakukan perbuatan sehingga membuat Allah begitu murkanya itu, ada seorang perempuan yang katakanlah orang perempuan tersebut lagi memasak bubur, misalkan bubur. Faqamat ilaihi, ketika perempuan tersebut ingin mengerjakan bubur tersebut, walaha tiflun naimun fil mahdi, beliau juga punya anak yang sedang tidur dalam ayunan. Falamma wada'at yadaha, ketika beliau ingin mengerjakan ajinnya tersebut atau keju atau kata bubur misalkan, istaiqadhat tiflu, maka anak tersebut bangun min mahdihi, bangun daripada ayunannya. Wasoha, akhirnya setelah bangun dia menjerit. Faharatil mar'atu fi amriha, sehingga sang perempuan itu bingung bagaimana kalau dibiarkan itu tidak mungkin akan rusak, kalau misalkan dikerjakan tapi anaknya seperti itu nangisnya. Di tengah kebingungannya orang perempuan tersebut bingung. Faharatil mar'atu fi amriha wa madza taf'al, apa yang mesti dia kerjakan? Apakah mau mengerjakan pekerjaannya lanjut sementara anaknya menjerit luar biasa, atau anaknya yang diambil sementara masakannya akan rusak? Wa yaduha fil ajin wa waladuha yasihu faqalat min uzmi khirqatiha tukhatibu waladaha. Di tengah-tengah kebingungannya, karena beliau sudah bingung mau apa yang mesti diperbuat, maka tanpa sengaja beliau berbicara terhadap anaknya tersebut, padahal anaknya masih kecil. Tapi kan namanya orang bingung kan, anak kecil pun diomongi. Apa omongannya? Ya waladi, inna rabbi subhanahu wa ta'ala min karomihi halimun la yu'ajjilu bil uqubah ala man asah. Hai anakku, Allah itu, Tuhan itu dengan kedermawanannya beliau tidak menyegerakan menyiksa orang yang berbuat durhaka terhadap Allah. Artinya Allah itu tidak, meskipun orang sudah begitu durhaka, Allah tidak langsung menyiksa. Qala, kemudian ba'dul ulama tersebut berkata, falamma takallamatil mar'atu bidzalik sakana ghadabur rabbi. Ketika orang perempuan tersebut mengatakan seperti itu, mengatakan
berucap terhadap anaknya itu menjadi ternyata menjadi wasilah apa? Sakana ghadabullah. Akhirnya Allah yang tadinya murka, Allah itu menjadi tenang. Artinya Allah tidak murka, langsung sembuh murkanya Allah. Wa qala li Jibril da'il qura makanaha. Jibril, letakkan lagi ke tempat semula. Tadi yang sudah diangkat ke atas siap dibanting, siap dibalik dan mau dibanting, ternyata oleh Allah mendapat perintah lain, udah kembalikan lagi ke tempatnya. Fa innahu qad sakana ghadabi bi munajati hadhil mar'ati wa li waladiha. Sekarang kemarahanku sudah tenang, artinya sudah tidak marah lagi disebabkan munajatnya perempuan terhadap anaknya. Karena tanpa sengaja dia menyebut Allah tentang kedermawanan Allah. Fa inni halimun la wa'jilu bil uqubah ala man asani. Karena saya adalah orang yang halim, yang lemah lembut, tidak menyegerakan untuk memberi sanksi terhadap orang yang durhaka terhadapku. Fa kana tiflu sababan lisyafa'ah fi man istahaqqa al-adzab. Sehingga anak tersebut menjadi sebab orang yang rame, yang tadi yang 70.000, berarti 70.000 kali 2 berarti 14.000 siap dibinasakan. Itu bukan itu saja, tapi orang-orang yang soleh juga kena mestinya. Cuma itu kan yang pelakunya yang 70.000 2 kali. Yang laki-laki 70.000, yang perempuan 70.000. 140.000. Lah itu mendapat keselamatan, mendapat syafaat atau pertolongan gara-gara anak tersebut. Wahum la ya'lamun, mereka tidak merasa. Jadi dari situ kita dapat pelajaran bahwasanya terkadang kita ini sudah orang yang mustahiqul adzab, artinya orang yang sedianya memang sudah pantas untuk mendapatkan siksa dari Allah. Tapi karena ada orang yang bangun malam setelah kita ketawa misalkan, atau kita misalkan melakukan hal-hal yang tidak senonoh misalkan, terus kita bisa setelah itu kita tidur nyenyak, dikira itu tidak dalam murka Allah, padahal kita terselamatkan gara-gara kadang ada orang yang ada yang membaca istighfar tengah malam, ada kadang orang yang waktu sahur misalkan memintakan ampun muslimin muslimat, ada tetangga yang ngaji dan seterusnya. Makanya dari situ kita mesti berterima kasih, berterima kasih. Lam yashkurillah man lam yashkurin nas. Wa hum la ya'lamun, mereka tidak merasa, padahal mereka tertolong daripada anak kecil tersebut. Allahumma rdu anna wa la taghdab alaina. Amin amin ya arhamar rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sebelum kita tutup, ini ada request pertanyaan ini Ustadz, untuk yang kemarin yang pertanyaan nyusul itu, walaupun sudah dijawab itu mohon dijelaskan kembali melalui video ini Ustadz. Apa pertanyaan? Ini pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mencari ilmu dan menggali ilmu. Dari kajian Faslun innamal a'malu binniyah, bahwa sesungguhnya sesuatu itu tergantung dari niat. Yang saya tanyakan dari kajian tersebut, satu, bagaimana dengan orang yang berniat baik namun tiba-tiba tidak jadi melakukannya? Yang kedua, bagaimana dengan orang yang berniat baik tetapi tidak mampu melakukannya? Apakah dari dua pertanyaan tersebut masih bisa bersifat untuk mendapatkan pahala? Ustaz. Pertanyaan yang pertama, orang yang berniat baik tapi tiba-tiba tidak melakukannya. Iya. Kalau misalkan kita berniat baik tapi kita tidak melakukan, dilihat dulu apa karena kita faktor tidak mau melakukan, atau memang hanya kita cukup misalkan tanam saham niat saja, memang disengaja, artinya kita ingin melakukan, pokoknya niat terus. Sebetulnya itu sudah baik, tapi ya tentunya itu bagus, tapi kalau misalkan hanya niat saja itu maka kurang afdol. Ya tentunya sangat tidak afdol, bukan hanya kurang afdol kalau misalkan hanya diberi niat. Tapi niat kebaikan itu sebetulnya sudah suatu hal yang sangat positif. Contohnya
malam ini kita kan hal-hal yang mubah kita dianjurkan untuk diniati. Orang-orang salaf itu betul-betul pandai menggunakan waktu. Contohnya kita makan itu kan hukumnya mubah, hukum asalnya. Tapi ketika kita niati, misalkan ingin melakukan ketaatan dan seterusnya, maka dari level mubah itu akan naik. Lah, padahal misalkan setelah makan itu kita hanya niat mau melakukan ketaatan, ternyata tidak, kita setelah makan kita ya cuma baring-baring atau misalkan nonton televisi, ya dapat pahala niat itu, dapat pahala. Tapi mohon maaf kalau misalkan kan ada hal-hal tertentu yang memang tidak boleh kalau hanya niat, misalkan sholat misalkan atau misalkan zakat misalkan sudah ada, maka tidak bisa. Ada memang seperti tadi, karena memang sebetulnya tidak bisa, misalkan memang kita sengaja tidak melakukan, tapi tetap baik daripada kita niat buruk. Maka tetap seperti tidur, saya sekarang mau tidur, nanti biar bisa bangun malam mau tahajud misalkan, itu sudah nilai baik. Padahal tadi waktu kita bangun misalkan, kita dingin misalkan, kita selimutnya malah yang ditarik lagi misalkan, bagaimana itu ya? Seperti itu kalau misalkan tadi sudah dapat nilai niat, tapi karena tidak dilaksanakan maka tetap dicatat, tapi tidak full. Tapi kalau kita melakukan kejelekan, kalau tidak dilakukan maka belum dicatat ya, itu termasuk min karomillah namanya, termasuk kedermawanan Allah. Allah itu sangat luar biasa. Tapi mohon maaf sekali lagi jangan hanya niat saja, terutama misalkan tentang hal-hal yang memang harus dilakukan seperti puasa, sholat dan sebagainya. Kalau hanya niat saja ya sama saja, misalkan niat makan tidak makan sama saja, tidak akan kenyang-kenyang seperti itu. Iya. Sebenarnya dua pertanyaan ini hampir sama, Jom. Iya, sama itu. Intinya sama, tapi intinya kalau misalkan memang tidak bisa melaksanakan, sebetulnya kita mau bangun malam tapi tidak bangun, itu full catatannya sangat bagus. Saya pokoknya selama saya ingin haji, ternyata kita tidak bisa haji. Saya ingin ngafal Quran, ternyata tidak hafal. Yang penting kita mulai misalkan udah itu tercatat sebagai orang yang menghafal, sebagai orang yang haji. Yang penting kita ada upaya untuk ke situ. Tapi kalau tidak ada upaya, ya hanya mendapatkan pahala niat, karena memang niat itu ada tersendiri. Nanti kalau pekerjaannya itu lebih itu baru nanti fullnya di situ. Ya. Ada pertanyaan yang kedua, Ustadz, dari Ali Mahrus Doang. Ini fotokopian saya ini, Ustadz. Izin bertanya. 1. Apa setiap aktivitas perlu diniatkan biar bernilai ibadah? Kedua, semisal perlu niat, seperti apa lafal niatnya untuk aktivitas harian ini, Ustadz? Kemudian ketiga, pertanyaan, sifatnya pekerjaan yang mubah. Ini gimana ya nomor 3 ini, Ustaz? Mungkin dari yang pertama dulu, Ustaz. Apakah setiap aktivitas itu perlu diniatkan? Iya, sebetulnya kemarin kan itu sudah dibahas itu. Jadi namanya aksari bukan kulli. Kalau aksari itu berarti yang memang yang mayoritas itu kita butuh niat. Tapi ada hal-hal yang tidak butuh diniati. Misalkan yang penting kita melakukan, contohnya kita tidak melakukan zina sekarang, kita tidak usah niat tidak usah. Dengan tidak mengerjakan zina berarti kita sudah mendapat pahala meninggalkan zina. Atau misalkan seperti kemarin dicontohkan mau adzan, udah kita tidak usah saya mau adzan karena Allah Ta'ala, tidak usah, langsung kita adzan saja, itu sudah sudah mendapat pahala dan seterusnya. Ada memang untuk yang mayoritas itu memang kita butuh niat karena niat itu bisa membedakan dari aktivitas biasa. Kalau aktivitas biasa misalkan seperti makan, tadi kan makan hanya mubah aslinya, tidak masalah, makan iya, tidak makan iya, tidur makan tidur iya, tidak tidur iya. Tapi ketika diniati maka akan bernilai lebih. Makanya kalau ulama itu mengatakan, pernah diceritakan dalam sebuah riwayat, ada seorang tamu uluk salam di pintu. Kemudian anaknya
bergegas ingin membukakan pintu. Kemudian oleh orang tuanya dipegang. Mau kamu kemana? Saya mau buka pintu. Niatnya apa? Biar orangnya senang dan seterusnya. Terus apa lagi? Biar bisa membantu abah dan seterusnya. Terus apa lagi? Bingung. Apa kata beliau? Udah saya saja yang buka. Kalau saya yang buka, paling tidak ada 70 niat baik yang saya tanamkan di situ. Jadi makanya kita dianjurkan ketika tidak ngerti mau niat apa, kita sudah bingung, 5 saja sudah bingung apa ya. Makanya kita dianjurkan mengatakan nawaina kama nawa as-salafuna sholihun, misalkan saya berniat sebagaimana niatnya orang-orang soleh, kita dinisbahkan ke sana saja karena memang tidak ngerti apa niatnya kan, kayaknya seperti itu ya. Iya, jadi ada yang memang harus yang butuh diniat, ada yang memang hanya sekedar anjuran, ada yang tidak perlu, seperti itu. Itu perlu dicatat ya, nanti bisa dipotong nanti sama editornya Ustadz tentang niat tadi itu Ustadz, karena itu termasuk sangat penting sama sekali itu. Kemudian yang ketiga, pertanyaan terakhir ini Ustadz dari Mat Wahid, sukses itu menurut Islam seperti apa ya Ustadz? Ya, sebetulnya itu kemarin sudah saya kirim di itu kan, dijawab di itu. Di kolom komentar. Ya, qad aflahal mu'minun. Itu termasuk sifat-sifat sukses ada di situ. Beruntung orang mukmin itu yang alladzina hum fi sholatin khoshi'un dan seterusnya. Itu termasuk yang dikategorikan sukses seperti itu. Intinya orang sukses itu, orang yang beruntung itu yaitu orang yang ketika menghadap Allah itu diterima oleh Allah. Artinya berarti kita sukses berarti itu. Hidupnya, segala sesuatu, aktivitasnya semuanya ternyata ketika di penghujungnya kita menghadap Allah diterima, itu namanya sukses. Itu sukses kalau segi agama. Kalau segi dunia ya beda lagi. Kita punya motor kita yang bagus, kita punya rumah yang bagus, itu tergantung mau sukses yang mana. Kalau sukses secara agama maka berarti orang yang berhasil menjalani kehidupan ini sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah, sehingga menuju kepada Allah kita dalam keadaan selamat, berarti itu sukses berarti. Ya, termasuk dalam kemarin qad aflaha itu gitu. Ya. Jadi niat itu sangat begitu pentingnya. Ya. Dalam majelis itu juga kemarin sempat belum dibahas, ada dua orang saudara, yang satunya hidupnya berlumurkan dosa, yang satunya beribadah. Rumahnya kebetulan bertingkat, di situ diterangkan suatu ketika orang yang beribadah tersebut didatangi oleh setan. Dikata-katain, kamu misalkan kamu ini sangat bodoh dan seterusnya. Kamu hidupnya hanya seperti ini. Coba saudaramu ada di bawah, tenang menikmati kehidupan dunia. Kamu kerjaan seperti ini, kamu hidupnya seperti ini. Kamu masih akan hidup sekian tahun lagi, katakanlah 50 tahun lagi, sementara kamu yang ibadah sekian. Coba nanti 10 tahun saja misalkan gunakan untuk beribadah kepada Allah itu kan maha begini Rahman Rahim dan seterusnya. Akhirnya dia terbesit langsung, oh iya masuk akal. Yang di bawah yang tadi mabuk-mabukan, ternyata dalam keadaan mabuknya dia terlempar di tempat yang begitu menjijikkan, kotor, katakanlah kencingnya dan kotorannya. Dia mikir, ya Allah, saudara saya yang ada di atas beruntung dengan keadaannya seperti itu, akan masuk surga karena pekerjaannya beribadah dan seterusnya. Sementara saya seperti ini. Dia akhirnya punya azam untuk melaksanakan taubat. Sementara yang di atas punya azam untuk melakukan hal yang maksiat. Nah, sementara tadinya itu orang yang soleh, orang abid, orang yang ahli ibadah. Ini kan masalah bagus niat dan buruknya niat, sehingga dia turun, yang dari atas turun dalam rangka untuk melakukan kemaksiatan, yang dari bawah mau naik ingin melaksanakan taubat, seperti halnya saudaranya yang tadi itu. Ternyata pas di tengah terpeleset, maka dia jatuh, dua-duanya meninggal. Lah, ini belum sempat, yang dari atas belum sempat mabuk-mabukan, tapi niatannya sudah seperti itu. Terus yang dari bawah
belum sempat juga melaksanakan taat, tapi niatnya sudah bulat ingin melakukan kebaikan, maka oleh Allah dihisab sesuai dengan niatnya. Itu begitu pentingnya niat itu. Jadi niat sangat luar biasa. Niat. Berapa banyak kata Nabi perbuatan itu yang modelnya urusan dunia, tapi karena baiknya niat menjadi urusan akhirat. Orang nore, ada orang yang kerja sawit, ada yang ini, tapi karena niatnya baik untuk menunjang kebutuhan ibadah dan seterusnya, maka menjadi amal akhirat. Dan berapa banyak perbuatan yang modelnya seperti urusan akhirat, tapi karena buruknya niat, maka pekerjaan itu hanya sampai urusan dunia saja. Itu tentang niatnya. Itulah tadi dari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar. Kepada sahabat Mat Wahid tadi yang bertanya, yang perlu digarisbawahi bahwa salah satu dari contoh sukses itu adalah alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Karena ini kawan saya, Ustadz. Oh iya. Nanti saya bantu tegaskan kembali kepada ini. Alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Iya. Ini kita sapa dulu Ustadz sebelum ditutup. Ada Muhammad Swiss hadir katanya. Sungai Jawi Sanak Sikit katanya Ustadz. Umriah Pasak hadir. Rusli ada Kang Santuy dan Wasiah. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat Al-Khaliliyah yang telah menyaksikan podcast pada malam hari ini. Namun sekali lagi saya ingatkan kembali, jangan lupa follow, like, comment, and subscribe YouTube, IG, Facebook, TikTok, dan Twitter akun resmi dari Pondok Pesantren Raudatul Ulum Al-Khaliliyah. Mungkin bisa ditutup dengan closing statement terlebih dahulu, Ustaz. Ya. Kita sudahi sampai di sini dulu pertemuan kita. Insyaallah malam minggu yang akan datang kita akan ngaji kembali insyaallah hadis. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin ini dari kami, dari saya pribadi dan juga yang rekan-rekan yang bertugas, mohon maaf atas segala kurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga saya selaku host juga mohon maaf apabila ada hal-hal yang keliru, baik itu berupa perbuatan maupun dari ucapan saya. Wallahul muwaffiq.